Sejarah perkembangan mobil dari masa ke masa. Mobil sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia modern. Keberadaan mobil sangat membantu mobilitas manusia saat melakukan aktivitas sehari-hari. Apalagi sekarang, model dan tipe mobil sudah sangat beragam. Mulai dari family wagon atau sekarang lebih dikenal dengan sport utility vehicles atau SUV, hingga kelas sedan luxury yang memberi kenyamanan lebih. Mesin yang ditawarkan pun sudah sangat beragam, seperti kelas 1000 sampai 1500 cc untuk mobil-mobil perkotaan, atau mobil bermesin di atas 2000 cc yang banyak digunakan oleh mobil-mobil dengan penggerak 4 roda. Namun kali ini kita tidak akan membahas varian mobil yang ada saat ini. Kali ini kita akan menjelajahi mobil atau sejarah mobil, bagaimana proses dan perkembangan mobil dari abad ke-19 hingga memasuki milenium kedua ini, pra 1880-an. Jauh sebelum orang memikirkan sesuatu yang bisa membawa mereka ke tempat lain dengan lebih mudah, Leonardo da Vinci sudah membuat konsep mobil pada 1478. Konsep ini belum menggunakan mesin dan masih berupa skate di atas kertas. Ratusan tahun kemudian, sebuah kendaraan bermesin mulai dibuat manusia menggunakan mesin uap. Ini digunakan untuk membantu pergerakan kebutuhan militer Prancis pada tahun 1870-an dan membawa peralatan perang. Mesin uap ini digunakan oleh 3 roda penggerak. Kecepatan saat itu diyakini sama dengan kecepatan manusia saat berjalan. Dekade 1880. Penemuan mesin diesel pada tahun 1882 menjadi babak penting dalam sejarah mobil. Tepatnya pada Januari 1882, ketika sebuah mesin berbahan bakar solar mulai diperkenalkan dan kemudian banyak digunakan masyarakat. Pada saat pertama dibuat, mesin diesel ini muncul sebagai tonggak karena mampu membuat mesin yang lebih efisien dan menggunakan bahan bakar. Mesin diesel terus dikembangkan dan masih tetap digunakan sebagai salah satu mesin mobil. Setelah itu barulah muncul kendaraan yang bermesin berbahan bakar bensin menggunakan 3 roda sebagai penggerak. Namun kendaraan ini diciptakan oleh ahli mesin asal Jerman, yakni namanya Carl Benz pada tahun 1885. Tak mau kalah, di Amerika Serikat, Henry Ford telah membangun mobil pertamanya pada tahun 1886. Ini cikal bakal mobil-mobil di era modern sekarang. Dekade 1900. Di awal abad ke-20, mobil-mobil sederhana yang sudah diciptakan mulai mengalami revolusi. Saat pertama diperkenalkan, mobil saat ini itu belum menggunakan setir bulat seperti yang kita kenal sekarang. Sebelum tahun 1900, setir mobil berbentuk setengah lingkaran saja. Bahkan ada yang menggunakan semacam tongkat untuk pergerakan roda depan ke kanan ke kiri. Setelah tahun 1900, setir mulai dipakai, memang lebih dimudah pergerakan mobil. Kecepatan mobil pun sudah mulai bertambah tinggi, bisa mencapai 15-20 km per jam. Sudah lebih cepat dibanding kecepatan orang berjalan kaki yang sekitar 6 km per jam. Karena itulah pemerintah negara bagian Alabama, Amerika Serikat membatasi kecepatan maksimal mobil saat itu hanya 12 km per jam. Di era ini, Ford mulai mengenalkan model T yang fenomenal. Berkat bantuan mesin, proses pembuatan mobil ini melesat dari 7,5 unit jam menjadi 1460 unit per jam. Pada tahun 1913, lahir mesin hybrid pertama di dunia. Adalah Ferdinand Porsche yang menemukan mobil hybrid yang diberi nama Lone Porsche Mixed Hybrid. Usia Porsche saat itu menemukan mesin ini baru 18 tahun. Tahun 1000 atau dekade tahun 1920. Dekade ini mobil sudah mulai menjadi bagian dari kehidupan manusia. Bahkan sudah menjadi industri yang terus berkembang seiring munculnya penemuan-penemuan baru terkait mobil. Di Amerika Serikat, bahkan banyak bermunculan industri menciptakan mobil dari mulai skala kecil hingga skala besar. Namun, tampaknya hanya mereka yang bermodal besar saja yang mampu bertahan. Dari sekitar tahun 250 industri kendaraan pada tahun 1908, jumlah menjadi hanya tinggal 44 saja pada tahun 1929.
Dari jumlah itu, 80% pasar dikuasai oleh Ford, Generator, Motor, dan Circle. Pada dekade ini mulai diperkenalkan radio mobil, sehingga pemilik mobil tidak lagi merasa kesepian ketika berkendara seorang diri. Dekade 1940, di pertengahan abad 20 ini, kondisi dunia tengah dilanda peperangan. Industri otomotif pun terkena imbasnya. Mereka jadi fokus untuk menciptakan kendaraan yang bisa bermanfaat di medan perang. Salah satu penemuan penting di dekade ini adalah kendaraan dengan penggerak 4 roda, four-wheel drive. Kendaraan ini sangat pas untuk digunakan di medan perang yang punya kondisi tanah tidak rata. Kendaraan militer ini punya kecepatan yang cukup tinggi meski harus menjelajahi wilayah berkontur naik turun. Saat ini orang mengenalnya dengan sebutan Jeeps. Tahun 1990, setelah Perang Dunia selesai, pabrikan otomotif kembali bisa mengembangkan teknologi yang mereka miliki saat itu. Muncul mesin dengan teknologi injeksi pada tahun 1991 Januari. Mobil pertama yang digunakan mesin injeksi ini adalah Goodyear Superior dan Goliath GP700E Sport Coupe. Kedua mobil ini resmi dipasarkan ke masyarakat dan mendapat sambutan cukup positif. Awal 1956, teknologi baru kembali ditemukan. Kali ini prototipe catalytic converter mulai dibuat. Ini merupakan imbas dari kecemasan masyarakat saat itu terhadap jumlah karbon dioksida yang terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah kendaraan yang makin meningkat. Namun kondisi teknologi karya Egon Horbrich tersebut saat itu masih sebatas uji coba dan diterapkan untuk mesin berbahan bakar bensin. Tapi ide ini bisa dibilang juga sudah jauh melangkah ke depan dibanding dengan teknologi yang berkembang saat itu. Dekade tahun 1960. Sejarah mobil memasuki era yang lebih maju. Mobil sudah semakin bermasyarakat dengan desain yang lebih compact and fashionable. Hal ini tidak lepas dari pengaruh kehadiran VW Beetle yang punya desain tidak bisa dan ditahbiskan sebagai mobil rakyat. VW Beetle menjadi inspirasi dan munculnya dari Corolla, Civic, dan Focus yang merupakan mobil-mobil pionir dan desain lebih simpel, tidak kasar, tidak besar. Sejak saat itu, produsen mobil mulai berlomba-lomba menciptakan kendaraan yang lebih simpel. Dekade tahun 1970, sisi keamanan penumpang dan kendaraan mulai diperkenalkan dekade ini. Mulai dengan munculnya teknologi airbag pada tahun 1974, ditambah dengan sabuk pengaman yang bisa membantu penumpang terhindar dari cedera pada saat mengalami kecelakaan. Hal ini tidak lepas dari kecepatan mobil yang terus bertambah tinggi. Mesin-mesin yang digunakan pun kapasitas semakin besar yang berdampak dengan kecepatan maksimal yang lebih tinggi. Terbukti pada tahun 1970 sebuah kendaraan bermesin khusus mampu melesat hingga 1000 km per jam. Kendaraan yang diberi nama Blue Flame ini ditahbiskan sebagai kendaraan tercepat di bumi saat dilakukan tes di padang garam Groundsville, Utah, Amerika Serikat. Dekade tahun 1980 hingga tahun 1990. Setelah Amerika Serikat sempat merajai otomotif dunia beberapa dekade, mulai 1980 muncul pesaing berat. Jepang yang porak-poranda akibat perang sudah mulai bangkit. Merek-merek Jepang seperti Honda, Toyota bahkan sudah mampu menembus pasar Amerika Serikat. Produsen Jepang menawarkan kendaraan yang berbeda dari produk negeri Paman Sam, hingga menarik minat masyarakat di sana. Teknologi yang dikembangkan pun mampu bersaing dengan mobil-mobil produksi Amerika Serikat dan Eropa, seperti ketika Toyota untuk pertama kalinya memperkenalkan Toyota Prius dan fenomenal pada tahun 1997. Toyota Prius menjadi mobil hybrid pertama di dunia. Mobil ini menjadi inspirasi dari mobil-mobil berteknologi masa depan yang diproduksi puluhan tahun kemudian. Nah, dimasuki dekade tahun 2000-an sampai 2023 saat ini, sejarah mobil terus berkembang secara positif pada milenium kedua. Sejumlah teknologi terbaru banyak bermunculan, semuanya bertujuan untuk menciptakan kendaraan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Keinginan besar menciptakan kendaraan ramah lingkungan terjadi saat Peugeot mampu membuat pemerintah dan produsen otomotif di Eropa mulai menggunakan filter di mesin mobil. Penggunaan filter ini akhirnya menjadi keharusan bagi seluruh mobil produksi Eropa demi kesehatan para penggunanya. Honda pun tak mau kalah. Tahun 2007, pabrikan asal Jepang ini mulai memproduksi mobil berbahan bakar hidrogen yang ramah lingkungan. Mobil produksi Honda ini diberi nama FCX Clarity.
Nah, bagaimana dengan mobil masa depan? Mesin ini hemat bahkan bahan bakar ramah lingkungan dengan menjadi fokus setiap memberikan otomotif di dunia. Meski masih terbatas skala prototipe, produsen menunjukkan keseriusan mereka bertahap dampak makin banyak dioksida di muka bumi. Seperti yang dimunculkan VW saat memperkenalkan prototipe kendaraan hemat bahan bakar mereka pada tahun 2013 saat itu. VW menunjukkan mobil buatan mereka yang mampu menempuh jarak 100 km cukup dengan 1 liter bensin saja. Di dunia balap Formula 1 juga diperkenalkan kendaraan dengan menggunakan tenaga baterai (FEI). Selaku otoritas pembalap dunia, sudah mulai mengadakan event mobil listrik pada tahun 2014. Rencananya pada tahun 2018 ini akan mulai diadakan balap mobil formula dengan bermesin tenaga listrik. Teknologi paling maju saat ini adalah yang dikembangkan oleh Tesla. Pabrikan ini menciptakan mobil otonom lainnya, pesawat dengan mode autopilot. Meski banyak mendapat kritikan, tapi minat masyarakat terhadap mobil ini sangat cukup besar loh. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.